Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Rizky Nur Rahmat. Nah, ini adalah video kedua dari playlist Belajar QGIS. Nah, pada video kedua ini, kita akan belajar tentang pengantar aplikasi QGIS. Jadi ini sebenarnya video pertama, cuman kemarin itu saya salah upload, malah saya uploadnya cara download aplikasi. Nah, sebenarnya ini adalah video pertamanya dan itu adalah video keduanya. Cuman tidak apa-apa, kita tetap buatkan videonya. Sini kita masuk dulu di Rizky Ibnu Rahmat EUORG ya kawan-kawan ya. Nah, ini paling atas Rizky Ibnu Rahmat. Kemudian kawan-kawan klik belajar QGIS. Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang. Ini pengantar saja kawan-kawan ya. Ini kawan-kawan bisa baca dengan klik link yang nanti saya cantumkan di deskripsi video ini. QGIS Quantum Geographic Information System. Nah, ini QGIS ini bisa berguna di berbagai dunia kerja. Misalnya yang pertama perencanaan tata ruang, bisnis dan marketing, lingkungan hidup dan konservasi, arkeologi dan penelitian, infrastruktur, kesehatan. Nah, kalau perencanaan tata ruang misalnya untuk membuat peta penggunaan lahan, peta zona pembangunan, dan data lainnya untuk perencanaan kota dan wilayah. Nah, juga bisa di lingkungan, misalnya memantau perubahan tutupan hutan, analisis risiko bencana alam, misalnya karhutla. Kemudian di kesehatan, misalnya bisa digunakan untuk memetakan penyebaran kejadian penyakit, penyebaran kejadian bencana dan daerah yang terdampak. Kemudian juga bisa untuk sebagai wilayah kerja dinas, misalnya wilayah kerja dinas kesehatan, wilayah kerja puskesmas, dan lain-lain. Oke, yang pertama, apa itu sistem informasi geografis? Nah, sistem informasi geografis adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data spasial. Nah, data spasial itu sendiri adalah data yang memiliki informasi lokasi geografis seperti koordinat geografis, latitud dan longitud. Kemudian alamat, kemudian misalnya bentuk geometri seperti titik, garis, dan poligon. Sistem informasi geografis ini memungkinkan kita untuk mengintegrasikan data spasial dan data non-spasial. Misalnya data statistik pendudukan, data cuaca, data kejadian penyakit, dan bencana. Nah, mengapa sistem informasi geografis itu penting? Nah, salah satunya itu bisa membuat peta dan visualisasi data spasial yang informatif. Nah, jadi dengan sistem informasi geografis ini, kita bisa memahami pola dan tren yang mungkin kalau misal itu cuma pakai data kayak tabel saja itu kita kurang paham. Nah, jadi dengan data geografis ini kita lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian bisa untuk melakukan analisis data spasial, kemudian sebagai membantu untuk pengambilan keputusan yang berbasis data, kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, kita masuk ke QGIS-nya kawan-kawan. Apa itu QGIS? Nah, QGIS ini adalah aplikasi open source yang gratis kawan-kawan. Nah, ini aplikasi QGIS ini, Quantum GIS ini aplikasi yang gratis untuk siapa saja dan bisa diunduh dan digunakan di berbagai platform seperti Windows, MacBook, Linux, bahkan Android dan iOS ya kawan-kawan. Nah, cuman untuk Android dan iOS ini seperti video yang sebelumnya saya itu belum saya coba karena HP saya tidak mendukung ya kawan-kawan ya. Mungkin kawan-kawan yang HP Android-nya atau iOS-nya mendukung, kawan-kawan bisa coba di Android dan iOS. Nah, fitur-fitur utama QGIS ini apa saja, Bang? Nah, fitur QGIS ini yang pertama membuat dan mengedit peta.
peta. Nah, jadi di aplikasi QGIS ini, kawan-kawan bisa untuk membuat peta baru, mengedit peta yang sudah ada, atau bahkan menambahkan elemen-elemen peta seperti legenda, kemudian skala peta, label, dan lain-lain. Kemudian bisa untuk analisis data spasial seperti buffering, overlay data, dan analisis jaringan. Nah, kemudian bisa untuk georeferensi gambar. Nah, ini kawan-kawan, georeferensi ini saya juga belum terlalu memahami karena ini tingkat advance ya kawan-kawan ya. Ini saya tidak bahas ini. Nah, saya juga belum terlalu memahami tentang georeferensi ini kawan-kawan. Nah, kemudian membuat legenda dan label peta. Nah, ini contoh peta dasar yang bisa dibuat dengan aplikasi QGIS ya kawan-kawan. Nah, juga ini salah satu contoh peta yang saya buat. Ini peta wilayah kerja Puskesmas 45 Kota Jambi. Nah, jadi ini pada tingkat yang saya buat ini pada tingkat RT ya kawan-kawan ya. Nah, jadi wilayah kerja Puskesmas. Nah, jadi dengan melihat seperti ini kita lebih mudah memahami ya kawan-kawan ya. Wilayah kerja Puskesmas 45 itu ada tiga kelurahan ya kawan-kawan. Nah, ini ada 45, Sukakarya, dan Simpang 3 Sipil. Nah, dan juga kita bisa lihat di sini, ini letak Puskesmas 45-nya, ini keterangannya, ada RT 1 sampai 38, kemudian RT 1 sampai 46, Simpang 3 Sipil, sama Sukakarya. Nah, ini salah satu output dasar atau peta dasar yang bisa kita buat menggunakan aplikasi QGIS. Nah, ini cukup penting ya kawan-kawan untuk peta dasar seperti ini. Ini seperti peta wilayah kerja ini, tentu semua instansi seperti Puskesmas dan Dinas Kesehatan ini pasti menggunakan wilayah kerja. Nah, ini salah satu contoh yang bisa digunakan. Nah, masih banyak lagi template-template untuk peta wilayah kerja. Nah, ini salah satunya kawan-kawan ya. Nah, keunggulan aplikasi QGIS itu apa saja, Bang? Yang pastinya itu gratis ya kawan ya. Gratis dan bisa diunduh dan digunakan secara gratis. Nah, kemudian mudah digunakan. Nah, menurut saya kawan-kawan yang selama saya menggunakan QGIS ini salah satunya user friendly ya. Memang mudah ya kawan-kawan ya, mudah untuk dipelajari. Nah, untuk pengguna baru atau pemula. Nah, seperti saya juga pemula, ini sangat mudah untuk mengenali fitur-fitur yang ada di aplikasi QGIS ini kawan-kawan. Nah, contohnya untuk membuat yang dasar-dasar seperti ini. Nah, kemudian ada juga komunitasnya kawan-kawan, komunitas pengguna aplikasi QGIS. Nah, jadi kemudian ini ada cara mendownloadnya, cara mendownload seperti video yang sebelumnya. Nanti saya juga cantumkan videonya di link deskripsi, ya kawan-kawan ya. Nah, ini cara downloadnya, kesimpulan dan lain-lain. Nah, oke. Mungkin itu saja untuk pengantar aplikasi QGIS ya kawan-kawan ya. Nah, untuk video selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pengenalan menu-menu atau fitur-fitur yang ada di aplikasi QGIS ya kawan-kawan. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.